Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mulai dari bagian A mengenal pengertian puisi sampai pada identifikasi elemen dalam teks naratif. Nah, sekarang kita lanjut di bagian C, yaitu berkreasi dengan teks naratif. Di sini kalian perlu ketahui bahwa setiap cerita mempunyai daya tarik yang unik. Apa itu unik? Unik artinya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Atau juga bisa dikatakan bahwa setiap cerita memiliki daya tarik yang khas, baik berdasarkan pengalaman nyata maupun hasil imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah khayalan atau juga bisa dikatakan angan-angan, bisa juga dikatakan karangan. Penulisan teks naratif memberikan pengalaman untuk menyampaikan ide atau cerita yang tersusun secara sistematis dan jelas. Perlu kalian ketahui bahwa naratif memiliki elemen penting seperti alur, tokoh, dan latar yang paling mendukung guna menciptakan cerita yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, pada bagian C ini kita akan membahas mengenai cara mengembangkan teks naratif baik melalui penyusunan unsur-unsur cerita secara efektif. Inilah unsur-unsur tersebut. Unsur yang pertama adalah menentukan tema. Harus ada tema cerita yang merupakan pokok pikiran atau ide utama yang akan dituangkan dalam teks naratif. Contoh tema yaitu persahabatan, petualangan, keberanian, dan lain-lain. Yang kedua, menyusun alur cerita. Ada 5, yaitu pengenalan, bisa juga disebut orientasi. Pada bagian ini memperkenalkan tokoh utama, latar atau waktu dan tempat serta keadaan cerita. B. Masalah komplikasi, mengungkapkan masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. C. Puncak konflik atau klimaks. Bagian ini titik puncak dari konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Bagian D. Penyelesaian atau disebut dengan resolusi. Bagian ini menunjukkan bagaimana masalah dapat diselesaikan. Bagian E. Akhir cerita, penyajian hasil akhir dari cerita atau refleksi yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Tokoh tersebut bisa berupa manusia, hewan, atau benda yang digambarkan seolah-olah memiliki sifat manusia. Penokohan juga sangat penting untuk menggambarkan sifat dan kepribadian tokoh. Apakah ia memiliki sifat baik atau memiliki sifat jahat atau bijaksana dan sebagainya. Pengembangan tokoh dilakukan melalui dialog, tindakan, serta deskripsi yang ada di dalam cerita. Penggunaan latar atau setting dalam cerita mencakup waktu, tempat, dan suasana. Jadi latar itu yang membuat juga cerita tersebut semakin menarik. Contoh, jika cerita berlatar belakang sebuah hutan lebat pada malam hari, suasana gelap dan misterius akan menambah ketegangan dalam cerita. Maka penting sekali penggambaran latar yang baik
sangat diperlukan agar pembaca dapat membayangkannya dengan jelas. Bagian 5, menulis dengan bahasa yang menarik. Teks naratif harus ditulis dengan bahasa yang menarik agar pembaca tertarik untuk terus membaca. Pilihan kata kalimatnya juga harus menarik dan diusahakan menggunakan bahasa yang gampang dipahami. Penggunaan kalimat yang bervariasi dan deskripsi yang mendetail akan membuat cerita terasa lebih hidup dan menarik. Yang keenam, contoh teks naratif. Silakan membaca contoh teks naratif. Skip videonya terlebih dahulu sehingga kalian bisa membaca dari awal sampai akhir. Setelah membaca, maka ini adalah unsur-unsur dari cerita tersebut atau bagian-bagiannya. Silakan dibaca dan ditulis di buku tulis kalian. Dengan demikian, pembelajaran dalam video ini sampai di sini dulu. Kita lanjut pada hari berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih.